Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Satrio Caksono dengan NPM 206900022 akan membawakan materi seputar bakteria pada mata kuliah mikrobiologi umum dengan topik yang sangat menarik yaitu Listeria monocytogenes. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih bakteri ini. Dapat kita lihat pada gambar penampakan bakteri Listeria monocytogenes dalam mikroskop. Jadi bakteri ini adalah bakteri gram positif yang memiliki peptidoglikan yang tebal dengan struktur yang rumit. Lapisan peptidoglikan berfungsi untuk mempertahankan warna ungu pada pewarnaan gram, dan bakteri gram positif dapat bertahan lama jika mendapatkan gangguan fisik. Bakteri Listeria monocytogenes ditemukan pada spesies mamalia, hewan peliharaan maupun hewan liar. Di tanah, makanan hewan yang terbuat dari daun-daun hijau yang difermentasikan, serta feses ternak. Bakteri ini bertahan hidup di daerah yang panas, kemudian dengan asam tinggi, dan juga bergaram dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian untuk sejarahnya, bakteri Listeria monocytogenes pertama kali dijelaskan oleh Everett George Dunn Murray pada tahun 1924 bahwa bakteri ini ditemukan di tubuh hewan dengan penelitian menggunakan sampel darah kelinci. Sebelumnya nama bakteri ini bukan Listeria monocytogenes, melainkan Bacterium monocytogenes. Penamaan bakteri tersebut berubah menjadi Listeria monocytogenes pada tahun 1940 untuk menghormati Joseph Lister sebagai penemunya. Lanjut, untuk morfologi dari bakteri ini dapat kita lihat penampakan bakteri dalam ilustrasi 3 dimensi. Bakteri ini memiliki bentuk bacillus dan dapat mengukur antara 0,4 dan 0,5 mikron dengan lebar 0,5 dan 1,2 mikron. Bakteri Listeria monocytogenes adalah gram positif, kemudian mudah bergerak, tidak sporulasi, kemudian termasuk jenis bakteri anaerob fakulatif, dan juga patogen. Kemudian untuk bagian flagella digunakan untuk meningkatkan efisiensi invisi sel epitel. Untuk klasifikasi ataupun taksonomi dari bakteri Listeria monocytogenes, yang pertama untuk superdomain, bakteri ini masuk ke dalam golongan biota. Kemudian superkingdom adalah prokariot, kemudian kingdom masuk ke dalam golongan bakteria, kemudian subkingdom ada Posibacteria. Untuk filum adalah Firmicutes, kemudian kelas Bacilli, ordo Bacillus, kemudian family dari Listeriaceae, genus Listeria, dan spesies Listeria monocytogenes. Kemudian kita masuk ke metabolisme atau bagaimana pertumbuhan dari bakteri ini. Listeria monocytogenes ini sangat kuat dan tahan terhadap panas. Bakteri ini juga tahan terhadap pembekuan dan dapat tetap tumbuh pada suhu 4 derajat Celcius, contohnya pada makanan dingin. Kemudian pertumbuhan bakteri ini di dalam media yang dia tempati sekitar 24 jam dengan menghasilkan berbagai bentuk sel yang bervariasi. Kultur bakteri yang lebih tua berbentuk filamen dengan panjang 6-20 pikomilimeter. Dapat kita lihat juga siklus hidup dari bakteria ini. Bakteri Listeria monocytogenes bersifat anaerob fakulatif, yang artinya dia dapat bertahan hidup tanpa oksigen atau intraseluler. Siklus hidup Listeria monocytogenes membutuhkan nutrisi untuk melakukan perkembangbiakan dengan baik, serta mengubah sifatnya menjadi patogenik, artinya dia mengeluarkan toksin atau racun. Untuk toksin yang dikeluarkan bakteri ini berupa listeriolisin dan hemolisin yang dapat merusak sel inangnya. Jadi jenis bakteri ini termasuk bakteri yang baik yang menguntungkankah atau justru sebaliknya? Berdasarkan penjelasan di atas tadi dapat kita ketahui bakteri ini masuk ke dalam jenis bakteri yang merugikan, bahkan tergolong sangat berbahaya.
Listeria monocytogenes adalah suatu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi serius dan fatal pada bayi, kemudian pada anak-anak, orang sakit dan lanjut usia, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Seseorang yang terkena bakteri Listeria monocytogenes akan mengalami gejala umum, yaitu berupa nyeri pada otot, kemudian demam yang disertai mual ataupun diare. Untuk gejala yang ditimbulkan ketika telah terinfeksi yaitu sakit kepala, kemudian rasa kaku pada leher, kemudian merasa bingung, pusing, hilangnya keseimbangan tubuh, dan bisa menimbulkan kejang. Lalu bagaimanakah penanggulangan jika seseorang tersebut telah terinfeksi bakteri ini? Saat seseorang terkena penyakit listeriosis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama melakukan perawatan di rumah dengan mengkonsumsi antibiotik, menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya untuk penderita ringan. Kemudian untuk penderita lebih lanjut atau penderita penyakit listeriosis yang berat, maka orang tersebut harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khusus oleh dokter dengan infus antibiotik dan pencegahan komplikasi yang ditemukan oleh bakteri Listeria monocytogenes ini. Maka tentu saja perlu dilakukan pencegahan untuk tidak terinfeksi oleh bakteri ini. Yang pertama, membersihkan hasil produk pertanian, buah dan sayur menggunakan air yang mengalir, digosok dengan sikat, dikeringkan dengan air, lalu disimpan di tempat yang bersih pula. Kemudian kedua, mencuci semua bahan mentah dengan air sebelum dipotong maupun sesudah dipotong. Yang ketiga, mencuci peralatan memasak berupa alat atau alas yang digunakan untuk memotong setelah kita gunakan. Selanjutnya, memisahkan antara daging dengan unggas, makanan mentah dengan makanan siap saji. Yang terakhir, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dengan cara yang benar tentu saja sebelum dan sesudah mengolah makanan maupun saat makan.